ونصره وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. Masyarul jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat isya berjamaah serta nanti akan melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tercurah atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Masyarul jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir mencoba menafsirkan sedikit, yaitu ayat dari surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya semua kitab dan suhuf Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzala suhufi Ibrahim fi awal lailatin min Ramadan wa anzala Taurat fi sitta lailatin min Ramadan wa anzala Zabur fi 12 min lailatin min Ramadan wa anzala Injil fi 18 wa anzala Furqan fi lailatul qadar. Itu kata Nabi. Sesuai dengan dari Al-Quran, yaitu telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, kalau ada nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, dasarnya nggak tahu dari mana. Kadang-kadang saya suka mengetes pada anak-anak murid, mereka dapat dari Google tanggal 17 Ramadan. Sangat bertentangan sekali dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh Allah telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi hadis Nabi mengatakan awal yaitu suhuf Ibrahim diturunkan pada awal pada malam Ramadan. Suhuf berapa lembar? 10 lembar. Suhuf Ibrahim Allah berikan kepada Nabi Ibrahim 10 lembar. Di situ ada perintah dan juga ada larangan kepada, yaitu bagi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Quran. Antara keyakinan, bagaimana sih kok Allah bisa menghidupkan dan mematikan? Ya Allah, ini gimana caranya? Engkau bisa menghidupkan juga bisa mematikan. Nanti engkau hidupkan kembali. Kata Allah, ya Ibrahim, Bud min arba'ati, ambil 40 termasuk ayam, dipotong sama Nabi Ibrahim.
Ditaruh palanya, ditaruh berbeda tempat. Ya, coba katakan Ibrahim, bangkit, jadi satu. Begitulah Allah menghidupkan dari mati. Mudah bagi Allah, sebab Allah menciptakan hal-hal yang terkecil sampai yang terbesar. Itu Allah ciptakan. Ya. Coba lihat di mata bulu kita ini ada lubang kecil. Di jantung pun ada. Di jantung itu ada lubang kecil. Untuk apa? Untuk komunikasi dengan Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Coba nanti yang ada kedokteran tanya ahli jantung. Ada gak lubang kecil? Untuk apa? Untuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, harus diteliti tubuh. Wah, benar-benar subhanallah. Wa anzal Taurat, dan Allah turunkan Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Allah turunkan Taurat. Wa anzal Jabur bi 12, yaitu Allah turunkan kitab Jabur kepada Nabi Daud pada tanggal 12 Ramadan. 12 pada malam 12 Ramadan. Wa anzalal Injil fi 18, dan Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa yaitu pada tanggal 18 Ramadan. Wa anzalal Furqan, Nabi menyebutkan Furqan. Furqan itu pembeda. Ya. Subhanallah. Hebatnya Al-Quran. Yang membaca Al-Quran disukai oleh surga. Yang membaca Al-Quran badannya sehat, matanya kuat, gak bakalan sakit mata, gak bakalan. Kayak saya punya Kiai Samsuri Badawi, itu kalau ngaji matanya udah umur 83 tahun. Ketika itu tahun 95, ketika itu saya umur 18 tahun. Ngaji kitab dengan Kiai Samsuri Badawi, itu mata kecil tapi masih kuat. Duduknya masih kuat. Duduk dari jam 8 sampai jam 12 malam masih kuat masih. Kenapa? Sering membaca Al-Quran. 3 hal Pak. Kalau Bapak ingin anak Bapak selamat, jauh dari madarat, hidup senang, enggak ada usaha pikiran, 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat, anak suruh sholat, insya Allah kita aman. Yang ketiga, sedekah fi yaumi, yaitu pada hari lahir. Betul, dia hari lahir hari Jumat. Sedekah ini hari Jumat, 2.000 atau 10.000 taruh ke trombol, saya sedekah. Insya Allah anak kita sehat, insya Allah anak kita cerdas, dan selalu akan mendoakan orang tuanya ketika kita nggak ada. Kalau kita nggak ada, kalau kita meninggal, hanya satu kita minta kepada anak kita, doanya. Sebab nanti di alam kubur panjang perjalanannya. Enggak setahun, enggak 2 tahun, enggak 10 tahun, enggak 100 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang aja dari zaman Nabi sampai sekarang udah 1400 tahun. Apa dari kita? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita dibangkitkan. Itu Al-Quran, mukjizat terbesar yang harus dibaca. Tapi kenapa kita jarang dan malas membaca? Godaan setan sangat besar. Yaitu godaan setan sangat besar. Sangat besar sekali godaan setan, sehingga kita malas sekali membaca. Masyarul jamaah rahimakumullah. Untuk itu Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, itu waktu diturunkan jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Pada tanggal 27 Ramadan. Ya. Maka para ulama terdahulu, ya kan, kalau malam Lailatul Qadar itu menyesuaikan ataupun bisa memperkirakan. Ini ada dalam satu kitab dikatakan
bahwasanya kalau seandainya Ramadan awal Ramadan misalnya hari Ahad atau hari Rabu, maka insya Allah nanti Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Itu diperkirakan oleh para ulama. Oh, kalau seandainya kita memulai awal Ramadan yaitu pada hari Ahad dan hari Rabu, perkiraan yaitu malam Lailatul Qadar pada jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Ada juga yang mengatakan awal yaumul Isnin, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka insyaallah Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Kalau Ramadannya awal Ramadan kita berpuasa di hari Selasa dan hari Jumat, maka insyaallah malam Lailatul Qadarnya jatuh di tanggal 27. Ini menurut ulama. Dan ada yang mengatakan apabila kita berpuasa diawali pada hari Kamis, kalau kita puasanya hari Kamis, maka insyaallah malam Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 20. Dan terakhir, kita apabila awalnya puasa pada hari Sabtu, maka insyaallah malam Lailatul Qadar pada tanggal 20. Saya pernah bertanya kepada kiai saya, apa sih ciri-cirinya? Pada ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar? Jawab kiai saya, kalau malam itu tenang, sunyi, seperti hujan rintik, hanya gerimis saja. Itu dikatakan kiai saya. Jadi ciri-cirinya kalau sudah datang malam Lailatul Qadar itu, misal bulan Ganjil, kalau hujan tenang, suci, senyum, senyap gitu. Nah itu diciri, ya kan? Kenapa turunnya? Yaitu turunnya para malaikat, ya kan? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan Allah. Maka Rasulullah pun bersabda, berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, ma muradu min? Apa sih maksud dari ini?" Lalu Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, dulu ada namanya nabi yang bernama Sam'un. Namanya Sam'un. Tapi di film pernah diceritakan namanya Samson. Yes, Nabi Sam'un itu kuat, Pak. Kuat. Kalau Bapak disentil sampai ke ujung Monas, sentil kuat. Bayangkan diinjek bumi aja istana rubuh. Itu Nabi Sam'un, saking kuatnya. Akhirnya diincar sama raja. Raja kafir mengincar, ya kan? Melalui siapa? Yaitu melalui istrinya. Kata raja, istri Sam'un, kamu ikat, itu nanti kita bunuh. Diikat di rantai, Nabi Sam'un nggak bakalan mempan, putus lagi itu rantai. Rantainya putus lagi. Sampai terakhir dikatakan oleh istrinya, "Wahai suamiku, kok kamu kuat sekali sih? Apa sih kelemahan kamu?" "Kelemahan saya rambut." Kata Nabi Sam'un. Akhirnya dipotong rambutnya Nabi Sam'un, akhirnya lemah sampai matanya ditusuk menjadi buta. Lalu Nabi Sam'un berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan kekuatanku. Apa yang kamu lakukan kalau kamu kembalikan kekuatanmu? Aku akan berbuat baik selama 1000 bulan." Itu Nabi Sam'un. Dia akan berbuat baik, melakukan kebaikan, santunan. Dia akan melakukan memberikan makan kepada orang fakir, ya kan? Itu yang dirindukan oleh surga, ya kan? Membaca Al-Quran, menjaga lisan, ya kan? Memberikan makan kepada orang yang lapar dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu semua dirindukan surga. Dan
Nabi Sampun pun melakukan 1000 bulan dengan kebaikan. Kalau Bapak mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, nanti di tanggal 23 turunnya malam Lailatul Qadar, itu berarti Bapak mendapatkan 1000 bulan kebaikan. Subhanallah. Menjadi umat Nabi Muhammad begitu besar pahalanya. Umurnya sedikit, umurnya kecil-kecil, gak ada yang lebih dari 100 tahun. Umur 90 tahun aja sempoyongan, dan kan umur 90 tahun, umur 50, 70 udah pada lemes, ya kan? Contoh gak ada yang kuat baca Al-Quran dari pagi sampai malam. Masya Allah, subhanallah. Ya, begitu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Umurnya sedikit, diberikan pahalanya sangat besar dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka dari itu, mari bapak-bapak, kita hidupkan masjid ini. Makanya saya bangga dan sangat apresiasi. Setiap tahun di Masjid Muhajirin ini selalu ada, yaitu i'tikaf. Subhanallah. Ini suatu prestasi yang sangat besar untuk akhirat, untuk perjalanan kita nanti pulang. Maka dari itu, mari sama-sama kita hidupkan masjid dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan sholat yang sunnah maupun fardu, dengan melaksanakan sedekah untuk kebutuhan kita di akhirat nanti. Masyaallah jamaah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tetapi mungkin ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik dan selalu istiqomah di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza.